Jack Sparrow. Om Danu hari ini dengan senang hati menemani kita untuk cerita mendongengkan tentang Jack Daniel, karena di sini di Kobam lengkap semua -1. Apa yang nggak ada Om? Single barrel. Single barrel itu agak lengkap ya. Lagi susah aja sih baru. Lagi memang dari Tennessee-nya. Di Tennessee-nya nggak ada. Kayak ngomong di perapatan mana gitu ya, itu Tennessee, maksudnya Tennessee di US guys ya. Oh, Om Danu pernah ke Tennessee? Belum, betul. Mungkin udah. Oke Om, hari ini di depan kita udah ada berarti total 5 botol ya. 5 botol ini semuanya it's Jack Daniel's product. Cuman beda-beda, mungkin ada beberapa yang agak unik dan belum pernah kalian lihat. Yang sebelah sini sama sebelah sini mungkin ya. Kalau yang ini mungkin 3 ini biasalah kalian lihat. Om, boleh tolong ceritain sedikit Om tentang Jack Daniel's secara keseluruhan. Dia tuh whisky dari Tennessee yang seperti apa? Jadi yang kalau regulernya sih yang number 7 ini ya. Ini number 7 ini sebenarnya Jack Daniel's ini kan kalau kita bilang American whiskey itu kan bourbon sebenarnya kan. Cuman kalau bourbon itu biasanya dari Kentucky. Jadi kayak Bim itu Kentucky itu memang benar-benar dibilang American whiskey bourbon. Cuman kalau Jack Daniel's ini kita nggak bisa dibilang bourbon, kita bilangnya Tennessee whiskey karena memang aslinya dari Tennessee, ya dari Tennessee. Gitu. Terus ya ini yang regulernya juga dia yang black label ya, maksudnya black label itu dalam artian kata labelnya berwarna hitam di Jack Daniel's ini. Terus American whiskey berbahan dasar, kalau biasa Amerika itu di atas 50% pasti corn atau jagung. Selainnya ya barley kayak gitu-gitu. Jadi pasti bahannya jagung. Terus kalau bedanya juga Amerika sama Scotland itu, kalau Amerika ini kan dia dibilangnya master distillery. Master distillery. Yang buatnya itu namanya master distillery. Kalau misalnya Scotch itu dibilangnya master blended gitu. Karena kalau yang distillery itu berarti satu perusahaan besar gitu ya. Dia kalau dibilang master distillery itu jadi dia pemilihan dari awal bahannya, dari airnya, dari apa itu masternya itu yang memilih bahannya yang bagus seperti apa gitu. Jadi yang dikontrol barang-barangnya. Barangnya ya, konten yang ada di dalamnya itu dia yang memang benar-benar menentukan kalau kayak gitu untuk American biasanya. Makanya dibilangnya master distillery. Kalau master blended itu kan misalnya lu punya whisky, gua master blendednya whisky lu gua ambil, gua campur, nah ini jadi barangnya apa nih untuk Scotland. Karena cuma di blended aja, jadi yang memproduksi sebenarnya lu semua, gua nggak memproduksi whisky-nya, tapi gua cuma blended aja. Tapi ngeri juga ya orang gitu, berarti bisa bikin konsisten rasanya terus dari barang yang beda-beda. Nah itu makanya. Gila ya. Makanya dibilang depannya kan ada masternya. Yes. Nanti mungkin itu next episode kita nyobain yang khusus Scotch whiskey ya, Scotch whiskey ya biasanya ya, Scotch whiskey. Nah, tapi kalau hari ini kita nyobain Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Ini yang tadi yang mungkin paling umum teman-teman suka lihat Jack D pasti yang ini number 7. Terus yang sisanya ini Om, ini juga saya sering lihat, kalau ini saya cukup suka ini sebenarnya. Manis soalnya. Ini kalian mungkin pernah lihat yang ini ya. Ini rasanya relatif manis, terus tetap wanginya mah tetap wangi Jack D tadi ya? Iya. Karena dia memang benar-benar madu dari sana ya madunya. Jadi dia memang benar-benar diinfus di sana. Jadi kalau cerita sedikit sih, sebenarnya Jack Daniel ini kan dia itu yang punya itu namanya Jasper Newton Daniels gitu. Jadi nggak ada Jack, dia namanya Jasper Newton Daniels. Cuman nggak keren kalau Jasper Daniel ya jadinya. Terus ini juga di sini number 7 di sini sebenarnya nggak ada, sampai sekarang ini nggak ada yang tahu nomor 7. Kenapa? Jadi itu masih misteri sih. Jadi dia sebenarnya dulu punya apa ya namanya safety box kayak gitu untuk menyimpan file-filenya, dan dia juga nggak tahu untuk kombinasinya, dia lupa pada waktu itu dia juga banyak minum kayaknya kan. Terus sampai kejadiannya sampai dia meninggal itu dia tendang safety boxnya, terus kakinya kayak aku bilang apa ya sakit kalau misalnya
sini kayak ya borok atau terus sampai meninggal gitu si Jasper, dan sampai sekarang box itu tidak bisa dibuka, jadi kita nggak tahu nomor 7 ini sebenarnya apa. Cuman banyak orang bilang nomor 7 ini apa istrinya dia ada 7, apa simpenannya 7. Nah jadi ya, sampai sekarang ini nomor 7 ini masih misteri di situ. Ada di dalam box itu jawabannya. Ya betul gitu. Cuman untuk pembuatan Jack Daniels ini sebenarnya mereka komplit sih, jadi mereka punya hutannya sendiri, spring waternya, airnya punya sendiri. Jadi dalam satu distillery-nya itu dia punya semua gitu loh. Untuk tanamannya semua, jadi dia yang ngambil ya itu si Jeff Arnett ya yang buat sekarang itu, dia ini yang milih semua, dan di dalam distillery itu komplit mereka. Mereka punya perkebunan sendiri, dan biasa American whiskey ini memakai barel baru. Jadi kayu itu barelnya baru semua. Buat aging itu buat dia selalu pakai barel baru. Barelnya sisanya barelnya itu akan diambil sama Scotland biasanya gitu. Kenapa sih mereka maksudnya susah-susah untuk ngambil barel baru? Memang ada alasan tersendiri? Ya barangkali alasannya ini ya, maksudnya mereka memang sudah jadi kebiasaan seperti itu, mereka harus memakai barel baru gitu. Mungkin ini juga ya, maksudnya unik ketika kita ngobrol satu kawasan yang udah dikontrol semua, berarti kan mereka pengen memastikan rasanya konsisten. Terusnya dari dulu sampai sekarang, ya yang Jack Daniel pertama sampai yang sekarang ya gini rasanya gitu ya. Wah, ini menarik. Tapi Om, ini kan kita sudah pernah lihat nih, yang ini yang honey, ini yang cinnamon ya. Terus kalau tadi sempat Om Danu cerita-cerita sedikit, ini yang paling spice kalau kata Om Danu. Jadi berempah ya, rempahnya kebetulan kalau ini kayu manis, cinnamon. Jadi mungkin kalau buat orang Indonesia terlalu manis dan berempah banget gitu. Masing-masing punya selera. Nah, tapi yang saya belum pernah lihat Om, baru sekali di sini. Ini sama ini dari botolnya aja udah beda. Itu apa sih kok? Yang ini Gentleman Jack. Gentleman Jack. Gentleman Jack itu dari Jack Daniel juga. Dari Jack Daniel juga. Jadi gini sih sebenarnya. Pembuatan ini tuh ya dibilang itu ada tahapan, itu adalah carcoal mellowing dulu. Banyak orang ngomong Jack Daniels ini ya kalau orang Indonesia bau kecoa bilangnya gitu minuman. Iya bilangnya kayak gitu. Ada bau. Mereka bilang seperti karena ternyata memang itu pembuatannya itu dari carcoal mellowing itu. Jadi arang kayu yang diarangkan terus dari minuman whisky itu diteteskan melewati 8 layer arang itu gitu loh. Charcoal filtering, Carcoal mellowing bilangnya. Carcoal mellowing gitu. Jadi makanya kalau ini sama ini bedanya, setelah jadi Jack Daniels itu dari atas pipa tetes sampai ke bawah itu 8 jam. Oh, bedanya itu ya? Bedanya itu setelah udah jadi ini, yang bedanya ini tuh ini dinaikkan lagi. Jadi dua kali carcoal mellowing gitu. Bayang ya? Oke lah. Smoky, tapi kalau kata Om Danu tadi lebih smooth tapi ya? Ya, Lebih dan smooth. konten alkoholnya lebih tinggi. Di sini kan kalau Gentleman Jack itu dia di 40 masih sama ya. 40. Yang beda itu single barrel. Si single barrel Single itu barrel. yang tidak ada ya, nanti Tensi kalau ya? ada kita mungkin sampai sini lagi. Nah, pasti di Kobam pertama. Iya. Langsung dari tensi. Terus kalau yang ini apa Om? Kalau ini kita ngomongnya Jack Daniel 27 ya. 27. Jadi bedanya itu sebenarnya semua ini basicnya itu ada di yang Jack Daniel Black ini, nomor 7 ini. Cuman kalau yang ini kan memang diinfus pakai madu, kalau ini memang cinnamon. Kalau ini dia 2 kali carcoal mellowing. Kalau 27 ini sebenarnya dia lebih di atasnya yang nomor 7 ini. Sebenarnya basicnya di sini. Cuman pada aging pertama ini pakai oak barrel dia di sini. Cuman kenapa jadi 27 setelah jadi nomor 7 di aging lagi pakai maple barrel. 2 kali sih nomor 7 Ya, yang nggak tahu apa itu dan ya. maple barrel ini biasa dipakai buat konyak sebenarnya. Jadi makanya harusnya bisa lebih smooth yang 27. Oke, menarik. Cuman mumpung lagi ada narasumber yang cukup informatif dan bisa cerita banyak, kayaknya mending kita daripada dari ngobrol-ngobrol terus kita langsung cobain aja. Jadi kita bisa bener-bener tanya-tanya apa aja sih notes-nya, rasa-rasanya yang bisa kita nikmatin. Boleh. Kita cobain yang original. Let's try Jack Daniel's number 7. Let's go. Cak, boleh dibuka?
Kayak kue. Iya. Iya dia nunggu bukanya itu. Gila catat. Maaf. Nggak apa-apa, biar dia yang minum ya. Benar, setuju abis ini kok. Gas. Sitting. Oke. Nah, kita pertama coba berarti on the rocks. Boleh? On the rocks. Oke. Mau nit dulu boleh, nit berarti tanpa es. Neat berarti nggak pakai es sama Ya. sekali ya? Oke. Pure. Boleh kita cobain pure dulu. Let's try. Sip. Oke. Yaudah lo ngakak nggak liat gue. Udah pasti deh. Smoky ya. Ya, arang ya. Arang. Cheers. Smooth, sweet. Ada apa ya? Butterscotch tuh agak vanilla Ya. gitu ya, bener ya. Terus after smell-nya tuh Masih kerasa wangi. ada wangi yang khas apa sih itu? Gue dari pertama kali minum tuh selalu Ya, pengen. kayak itu kali ya, barangkali kalau misalnya ya itu barangkali di smoky-nya itu karena dia charcoal mellowing hanya dia yang bikin charcoal mellowing itu, nah, yang diarangkan itu di tetesan gitu. Jadi aromanya ada di situ menurut gua. Ya itu yang tadi dibilang bau yang nggak enak kalau orang yang belum ini karena ternyata memang arangnya itu. Tapi aku sukanya wangi. Ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Karena kalau gue kebetulan karena masih berwarna, gue suka. Wanginya juga kalau yang ini one of my favorites adalah setelahnya. Memang menurut saya kalau di sini kalau aftertaste-nya memang karena alkoholnya cukup kenceng ya di lidah masih bisa gitu ya. Cuman kalau gue favorite-nya kenapa setelah minum justru wanginya mulai naik gitu. Naik terus ya. Yang di gitu tuh Ya masih barangkali ini ya karakternya ya. Jadi dia akan menunjukkan karakternya masing-masing ya gitu. Ya sekarang makanya kenapa orang banyak minum whisky atau single malt beda dengan konyak karena memang karakter whisky itu berbeda-beda gitu. Dan single malt juga seperti itu. Karena kalau kita ngomongin konyak itu kan bedanya Bishop sama XO cuman sama bahannya semua, cuman beda halusnya aja. Tapi kalau karakter kita pasti kalau minum nyari karakter pasti dari di whisky atau single malt. yes. Beda barrel langsung beda. Ya, betul kan? Kerasa banget. Oke, next kita coba on the rocks. Boleh. Gimana? Banyak kan ini es ya? Nggak apa-apa. Oke. Yang aku tadi baru pertama kali ngomongin nggak pakai es. Oh ya? Oke ya. Oke. Kalau saya Sekali pakai apa? Pakai es. 3 juta kali. 7 juta kali. Expert. Cheers. 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 Ya, ini this is how we normally drink Jack D mungkin ya kalau saya party pasti pakai es. Cuman sebenarnya yang sayang ketika pakai es dia punya aroma nggak sekuat Yang tadi betul. yang kais. Ya karena memang kan konten es di sini untuk menurunkan sedikit kadar alkoholnya yang ada di sana gitu. Makanya sekarang kenapa sih kita minum ya maksudnya nggak menginikan ini ya kalau maksud gua kalau misalnya lu minum with soft drink atau cola atau apa lu minum 1 can cola akan cukup tapi kalau misalnya lu campur dengan spirit seperti ini lu bisa minum berken-ken gitu kan yang kita tidak tahu notabene makanya apalagi kalau kita minum alkohol seperti ini sebenarnya kan dia akan memakan konten air di dalam tubuh kita gitu dan pasti biasanya lu apa ya bahasanya ngorong tuh apa ya Terus itu kan ngorong itu cinta sih Sunda ya. Om Danu tuh sebenarnya orang Sunda Iya, sebenarnya, iya, asli Bandung.
kering, dehidrasi. Jadi makanya sekarang kita minum, karena kadang lupa minum air putihnya, makanya lebih bagus minum spirit dicampur dengan air putih. Ya itu lebih ini sih ya. Karena kan minum itu ada tahapannya. Orang pertama minum, peminum baru dia akan campur dengan soft drink pasti. Karena dia akan tidak kuat dengan whisky-nya, dia harus minum dengan soft drink, Coca-Cola, Sprite, Fanta atau apa gitu, atau tonic atau apa. Setelah dia naik kelasnya, harusnya dia dicampur sama air putih. Pengen bener-bener ngerasain sih rasa Karakternya tetap ada, tapi kalau dia nanti naik kelas lagi on rocks lagi. I see. Kalau udah expert berarti udah neat, udah yang barusan Om Danu udah neat pertama ya. Udah beri-beri. Kalau gue sebenarnya mungkin masih di level pakai air karena kalau misalnya kita minum alkohol pure, kadang kan yang rasa alkoholnya aja tuh padahal sebenarnya di situ ada rasa fruity-nya, ada manisnya, ada vanilanya, kadang suka ketutup sama alkoholnya. Cuma ya kalau misalnya udah expert pasti bisa tetap menikmati. Gimana orang selera orang? Bebas yang manapun, yang penting kalian bisa enjoy. Bener ya Om? Masih pakai soft drink? soft drink ya. Yes. Ya maksudnya kayak gitu sih, kalau lu nggak akan berasa minum soft drink dengan campur spirit ini akan banyak minum soft drinknya ternyata kan Yes. seperti itu gitu. Itu kalau saya dicampur soft drink itu lebih cepat lain. Enggak juga sih, ya cuman menurut gua itu akan jadi lebih mudah untuk ditelan aja karena memang soft drink Buat besar. yang lebih- Yes. Like this? Karena lebih manis, lebih apa, ada flavornya, ada rasanya. Tapi kalau apa namanya Tennessee whiskey itu pakai air nggak sih? Kan kalau misalnya kayak Suntory terus kayak single malt kan justru recommended enjoy dengan With sedikit water, air ya. dingin. Ya. Kalau ini recommended pakai air nggak sih? Sebenarnya gini, Jack Daniels ini yang ngetopnya malah di Tennessee itu Jack di Cola sebenarnya. Jack di Jack, Cola. Jack with Cola. Jadi dia juga bisa sampai bikin ready to drinknya Jack di Cola. Udah di mix Ya, ya? udah di mix ya, untuk ready to drink langsung diminum. I see. Ya, yang ngetopnya memang Jack Daniels and Cola sebenarnya kayak gitu. Cuman kan kita yang lebih ngerti maksudnya dalam artian kata kita mau mengurangi soft drinknya itu ya kita harusnya sudah pakai water. Pengen ngerasain Bener karakternya. Ada nggak sih di sini yang ready to drink? Dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Kayaknya di Jakarta barangkali masih ada ya, cuman perputarannya sudah dulu Jawa Tengah kita masih megang untuk di Cola, cuman kan dia ada expired date-nya juga sih. Iya, seperti itu. Gak apa-apa nanti campur sendiri kalau mau ya. Yes. Langsung beli Jack Danielnya satu, beli Coca-Colanya jangan sebotol ya. Beberapa aja sih cukup nih. Cukup. Nanti kalau nggak bisa menikmati rasanya bener-bener. Wah, Wangi banget. luar biasa. Terus kalau Om Dano dari ke-5 ini, kira-kira which one is your favorite? 27 pasti. 27, Ya. karena ini jauh lebih Jauh lebih smooth, Soft, ya lebih smooth. smooth dari soft. Karena memang dia ya karena kan kita minum itu biasanya yang memang kita suka, gampang diminum, tidak terlalu berat. Ya. Kalau 27 ini karena dia pertama di aging dengan oak barrel, ya second barrelnya itu is a maple barrel. maple. Karena maple ini ya buat banyak tadi itu jadi lebih halus. Tapi dari warnanya nggak terlalu beda jauh ya? Ya. Ya harusnya sih ada satu lagi yang single barrel itu ya. Single barrel itu memang benar-benar dia di aging di dalam satu barrel, hanya satu barrel itu aja. Jadi biarpun itu lebih sedikit dia mau dimasukin ke botol lagi itu nggak akan bisa. Karena di situ nanti ada kodenya dia di layer keberapa disimpan barrelnya itu sampai kekuatan matahari berapa jam aja hanya menyinarinya sampai seperti itu yang untuk single barrel. Iya, bener-bener. Oke. Lebih kompleks loh. Bayang lah ya, mungkin harganya juga berapa kali lipat tingkatannya. Lumayan lah yang single Lumayan. barrel. Lumayan. Gak disebut. Lumayan. Oke, I think ya kita belajar banyak hari ini sama Om Dano. Nanti mungkin kita akan datang lagi untuk nyobain kayaknya sessionnya yang paling seru single malt kayaknya ya Om ya. Yep, single malt oke. Asik ya. Comeback. Itu pasti inilah apa namanya banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya mungkin for today kita let's have one more glass, let's have one more shot. Comeback banget. Oh baik, luar biasa dong. Bottom up. Bottoms up, gas. Gas, cheers. Cheers guys.